Anda masih bersama kami dalam Silang Pendapat segmen yang terakhir. Kita masih membahas tentang kapan Solo bebas banjir ya. Dan masih ada saya Sina Herpra menemani Bapak Arif juga Bapak Gatot ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi dikatakan bahwa Solo juga dana yang minim, tapi juga ada pengajuan-pengajuan kepada pemerintah pusat ya, untuk bisa istilahnya mendanai proyek-proyek pembangunan untuk mengatasi ataupun meminimalisir banjir terjadi di kota Solo. Kalau koordinasi selama ini bagaimana dengan pusat ya, termasuk juga BPPD mungkin? Saya ke Pak Arif dulu tapi. Ya, jadi. Baik, mohon maaf tapi sebelum dijawab ini Pak Arif ya, Pak Gatot, ada penelpon. Di penelpon terakhir kita terima. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Dari mana? Dari Pak Marioto. Pak Marioto silakan. Ya, depan Wijaya, pintu masuk mau ke Bali Kambang itu kan ada gorong-gorongnya Pak. Itu buntu sama sekali. Jadi air dari Bali Kambang sama air dari kehidupan perikanan itu larinya ke RW 5 tempat saya semua. Nah, mohon perhatiannya Pak. Separah apa Pak? Itu gorong-gorong itu buntut depan Bispa itu loh Pak. Itu baik. Sudah lama sebetulnya, tapi sudah saya anggarkan ke kelurahan, kan belum cair gitu. Baik. Mesti banjir Pak tempat saya Pak. Ya. Tempat RW 5. Manahan. Terima kasih Pak Mutunun. Terima kasih Bapak ya, Pak Maryanto yang ada di Manahan ya. Baik, ditanggapi silakan Pak Arif ya, gorong-gorong buntut nampaknya ya. Ya, terima kasih Pak Marioto yang ada di wilayah Manahan. Saya senang sekali masukan-masukan karena tanpa ada masukan dari masyarakat, kami tidak mengetahui permasalahan-permasalahan secara detail di lingkungan. Memang banyak sekali yang memberikan aduan-aduan seperti itu. Dan biasanya itu kami lakukan tindak lanjut dengan peninjauan di lapangan dan diinventarisir. Kalau memang ketersediaan anggaran itu ada, langsung kita tindak lanjuti. Kalau tidak ada, itu kita jadikan daftar tunggu untuk tahun berikutnya. Dicatat ya Pak ya, tadi RW 5 yang kena imbasnya gitu ya, Manahan Solo. Oke, kaitan dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti apa saat ini? Apakah ada ganjalan-ganjalan begitu, sehingga ada kesulitan dana masuk ke Solo? Ya, jadi pemerintah pusat itu wilayah pelayanannya itu seluruh Indonesia. Meskipun ada anggaran, tapi mereka juga mempertimbangkan mana-mana yang perlu diprioritaskan, termasuk juga yang ada di provinsi. Tapi kami sudah semaksimal mungkin, tidak hanya 1 kali, 2 kali, beberapa kali melakukan mengajukan proposal dan presentasi di pemerintah provinsi maupun di pusat. Ada yang sudah ditanggapi, ada yang masih di dalam daftar tunggu. Seperti yang di tahun 2015 ini, kami mengajukan ke pemerintah pusat yang sudah jelas akan ditanggapi, yaitu pemerintah pusat akan membantu menyusun master plan. Master plan itu gambaran secara makro untuk pembangunannya. Nah, dari master plan itu nanti akan kita tindak lanjuti pembangunan yang lebih detail. Ya, saya ke Pak Gatot ya. Pak Gatot, Solo itu bisa diatasi, ada yang mengatakan begitu ya. Kalau ada embung atau dana buatan, semacam itulah kira-kira. Kalau Pak Gatot kira-kira setuju nggak kalau Solo itu ada embung dana buatan? Dan bisakah dibuat seperti itu di Solo? Paling tidak harapan kita ada, masih ada, tapi tetap kita juga harus merawat, menyiapkan parapet dan tanggulnya tersebut. Jadi tanggul itu saya kira mutlak, karena geografisnya sebagian kota Solo itu rendah bila dibanding
muka air Bengawan Solo saat musim penghujan. Jadi itu harus ya, tanggul itu wajib. Wajib. Tapi embung juga akan, tadi Pak Arif menjelaskan, menambah daya tampung volume airnya. Jadi misalnya kalau tidak ada embung, itu ada genangan, karena ada embung, genangannya masuk ke embung tadi. Itu akan lebih baik. Pernah mengkaji hal ini Pak? Tidak hanya sekedar sumur resapan, tapi embung atau tanam buatan. Ya, jadi di dalam RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta, untuk mengatasi banjir, salah satunya juga akan dibuat embung. Di samping embung tersebut sebagai daya tampung air, juga digunakan untuk air tersebut sebagai bahan baku air bersih nanti. Akan diolah kemudian menjadi air bersih dan air siap minum. Di mana lokasinya? Sudah kita sudah punya planning, yaitu di atas Bendung Karet. Di mana itu? Tirto Nadi. Itu kan sudah ada bendung karet. Kemudian di atasnya itu agak luas. Nah, di situ nanti akan kita buat embung atau penampungan air. Yang mana di samping dua hal tadi yang saya sebutkan, nanti juga berfungsi untuk menggelontor air ke Kali PP. Yang mana Kali PP sesuai dengan RT/RW itu juga akan kita gunakan sebagai salah satu transportasi air dan wisata air. Sehingga di situ nanti karena untuk wisata air yang berupa perawan, dan kemarin pada waktu menjelang Imlek itu kan sudah membuat action yang real di Sudiro Prajan. Dan ke depan itu nanti dari Sudiro Prajan sampai dengan terminal itu akan kita gunakan sebagai transportasi air. Dengan cara nanti dasarnya kita perdalam, yang mana kalau kita perdalam berarti akan berfungsi juga semacam embung, sehingga air bisa tertampung di situ. Dan nanti transportasi itu bisa menghubungkan dari terminal Tirtonadi, kemudian ke Pasar Legi, sampai ke Pasar Gede, dan lain sebagainya. Kemudian juga di belakang terminal Tirtonadi itu juga akan kita buat semacam kolam retensi atau polder, karena menurut sejarah pada waktu dulu di terminal Tirtonadi yang sebelah barat itu ada semacam kolam besar. Nah, nanti itu akan kita implementasikan karena 2015 ini. Ya, itu dari BBBS nanti. Kita tunggu nanti actionnya seperti apa ya, terkait dengan rencana-rencana itu tadi untuk bisa meminimalisir banjir di Kota Solo ya. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Arif sudah hadir di sini, terima kasih Anda juga yang telah interaktif bersama kami dan menyimak program ini hingga usai. Saya Sony Herpram dan segenap yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. TATV masa kini dan tetap berbudaya.